Ketika istri gue nangis nonton episode pertama drama Korea berjudul Startup, gue jadi penasaran ikutan nonton. Buat yang belum nonton, Startup adalah drama Korea yang berlatar belakang cerita tentang sebuah usaha rintisan. Jadi kental dengan nuansa bisnis dan percintaan. Lalu setelah menghabiskan 16 episode, gue ngerasa banyak banget pelajaran bisnis yang bisa didapatkan dari serial tersebut. Ini diantaranya. Oh iya, tentu aja akan ada spoiler. Cari mentor yang tepat. Menurut gua, hidup adalah perjalanan dari guru ke guru. Jadi, temukan mentor yang tepat untuk menuntun hidup kalian sendiri. Seperti Nam Do-san dan kawan-kawan yang punya mentor Han Ji Pyong, pemilihan mentor yang tepat akan membuat bisnis atau karir kita maju. Kita memang bisa aja belajar dari buku yang kita suka, video YouTube, atau kreator yang nilai kehidupannya bermanfaat dan selaras dengan diri kita. Tapi dengan punya mentor secara langsung, kita akan dibimbing dan diberikan saran atas langkah-langkah yang kita ambil berdasarkan pengalaman yang mereka punya. Kadang bisa jadi sudut pandang mentor kita tidak selaras dengan pikiran kita, itu tidak apa-apa. Punya mentor bukan berarti kita nurut-nurut aja dikasih tahu, tapi menggugat gagasan juga bisa memicu kita punya pemikiran sendiri. Lagian proses debat dan diskusi yang sehat adalah syarat utama pikiran bisa tumbuh. Dan kalaupun kita akhirnya salah, itu juga sebuah pelajaran. Investasi bikin sukses. Setiap orang bisa sukses dalam berinvestasi, baik di film ataupun dunia nyata. Han Ji Pyong memperlihatkan bahwa lahir dalam kondisi yang kurang baik dibandingkan orang lain bisa juga kok sukses dengan kegigihan dan investasi. Dalam serial Startup, investasi Han Ji Pyong mendapatkan return 1000% dalam setahun atau 10 kali lipat. Dari 8 juta won menjadi 80 juta won. Apakah bisa terjadi dalam dunia nyata? Bisa aja. Tapi tentu saja bukan berarti ini sesuatu yang konsisten terjadi dan semua orang bisa melakukannya. Ada faktor analisa yang mendalam, keberanian mengambil resiko, dan keberuntungan yaitu ada dalam waktu dan tempat yang tepat. Itu semua ada di Han Ji Pyong. Buat orang-orang normal seperti kita, mungkin lebih baik kita memperlakukan investasi bukan sebagai alat untuk kaya secara instan, tapi lebih kepada alat mencapai tujuan keuangan. Pelan-pelan tetap menjadi cara terbaik untuk jadi kaya. Han Ji Pyong juga membuktikan sesulit apapun nasib kita, investasi bisa dipelajari. Selama kita mau belajar, pasti bisa. Sumber informasi ada di tangan kita. Emang sih bikin alasan untuk nggak belajar gampang banget, dan melakukan action itu butuh usaha. Tapi seperti Han Ji Pyong telah membuktikan, perlu usaha untuk sukses. Sebelum bekerja bareng Dalmi, Nam Do-san sempat kesulitan mendapatkan investor karena dia belum punya bisnis plan yang baik. Bisnis plan itu penting dalam membuat sebuah bisnis karena kita bisa lihat bagaimana memonetisasi atau mendapatkan uang dari ide yang kita buat. Investor tidak peduli secanggih apapun teknologi yang kita punya atau sehebat apapun idenya, jika kita tidak tahu bagaimana cara menjual produk jadinya. Jika kita tidak tahu bagaimana mengembalikan uang investor. Jadi nanti kalau kalian punya ide bisnis, pastikan kalian tahu bagaimana ide tersebut akan mendatangkan uang. Pastikan total addressable marketnya juga besar sehingga ketika bisnis kalian naik ke skala yang lebih besar, potensi pendapatannya juga meningkat. Dalam dunia bisnis, kita tidak bisa terlalu percaya diri. Jangan sampai kita seperti Dalmi yang tidak teliti membaca kontrak, terlalu terburu-buru mengambil keputusan, lalu ketika perusahaannya diakuisisi, malah IT-nya diambil, Dalmi dipecat, dan perusahaannya dibubarkan. Selalu lihat seperti apa bentuk kerjasama kita dengan pihak lainnya. Kasus Dalmi ini juga memperlihatkan bahwa jangan membuat keputusan semata-mata hanya karena uang. Gara-gara tergiur uang 3 miliar won, malah jatuhnya kecewa. Selain kontrak, kita juga harus berhati-hati mempercayai orang lain. Setiap orang yang menjalin relasi sama kita pasti punya motifnya tersendiri. Motifnya baik atau tidak, itu yang kita harus tahu sebelum berjabat tangan. Bukan artinya kita harus selalu curiga sama orang lain, tapi kita harus punya kehati-hatian terhadap keputusan apapun yang kita lakukan untuk bisnis kita. Baik partneran sama orang lain, ataupun ketika ada orang datang dan menawarkan investasi dengan return tinggi tanpa risiko. Selalu hati-hati. Yang lama kalah sama yang ada. Ini mungkin pelajaran yang bisa dipetik bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk percintaan. Kita melihat pada akhirnya Dalmi jatuh hatinya kepada Nam Do-san. Meskipun Han Ji Pyong yang paling lama berinteraksi dengan Dalmi dan kenal pula sama neneknya, tetap akhirnya kalah sama yang ada. Yaitu Do-san yang terus-menerus mendukung, percaya, dan dengan sendirinya berhasil merebut hati Dalmi. Ini juga berlaku untuk bisnis. Dalam persaingan sekarang yang serba disruptif, banyak usaha, saingan, dan teknologi baru di mana-mana. Lamanya bisnis kita tidak akan serta-merta kita bisa menang dalam persaingan. Kadang yang ada dan relevan bisa mengalahkan yang lama. Ini artinya bisnis kita harus siap selalu berinovasi menghadapi tantangan setiap harinya. Kita harus mendukung dan percaya dengan perubahan, bukan melawannya. Seperti Do-san kepada Dalmi. Terima kasih telah menonton, semoga kalian juga terhibur dan belajar dari startup seperti gua dan istri gua rasakan.